Halo, perkenalkan nama saya Haritun Firdaus. Saya mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, ingin menyampaikan hasil wawancara terkait kebijakan luar negeri Cina dan perkembangan hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah digital diplomasi yang diampu oleh Dr. Andes Poster Gultom.我们的共同目标是携手努力，让各国互联互通更加有 An 效。 ancient network that linked Asia, the Middle East, and Europe for almost 2,000 years. Bagaimana kebijakan luar negeri Cina mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia? Dan apa implikasinya terhadap kerjasama ekonomi dan politik antara kedua negara? Kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok digariskan dalam politik luar negerinya dengan mengedepankan peaceful coexistence. Sejak tahun 1978, ketika Republik Rakyat Tiongkok menyadari ekonomi global yang lebih terbuka, mereka mendorong revisi politik luar negeri dan diplomasinya, termasuk mengembangkan perhatian pada Global South, Great Peripheral Diplomacy. Belt Road Initiative adalah langkah besar yang diambil oleh Tiongkok dalam mendukung globalisasi ekonomi. Belt Road Initiative bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang lebih berkualitas melalui keterbukaan dengan standar yang lebih tinggi dan berbagi peluang pembangunan Tiongkok dengan seluruh dunia. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memajukan modernisasi di negara-negara yang berpartisipasi secara bersama-sama, membuat globalisasi ekonomi lebih dinamis, inklusif, dan berkelanjutan, serta memastikan hasil yang lebih merata dibagikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Di tingkat regional dan multilateral, Belt Road Initiative telah mendukung integrasi regional dan pembangunan global dengan menyelaraskan rencana-rencana seperti Agenda 2030 PBB untuk pembangunan berkelanjutan, Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025, Pandangan ASEAN mengenai Indo-Pasifik, Agenda 2063 Uni Afrika, dan Strategi Uni Eropa untuk menghubungkan Eropa dan Asia. Di tingkat bilateral, Belt Road Initiative telah berhasil berkoordinasi dengan berbagai strategi dan inisiatif, termasuk kerangka kerja Uni Ekonomi Eurasia Rusia, kebijakan ekonomi Belt Road Kazakhstan, strategi Turkmenistan untuk menghidupkan kembali jalur sutra, rencana jalan Stepa Mongolia, inisiatif Global Merit Fulcrum Indonesia, program Belt Better More Filipina, rencana 2 koridor dan 1 lingkungan ekonomi Vietnam, rencana rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Afrika Selatan, proyek koridor terusan Suez Mesir, dan visi 2030 Arab Saudi. Hingga Juni 2023, Tiongkok telah menandatangani lebih dari 200 perjanjian kerjasama Belt Road Initiative dengan lebih dari 150 negara dan 30 organisasi internasional di 5 benua. Hal ini menghasilkan sejumlah proyek unggulan dan proyek-proyek berskala kecil namun berdampak besar. Proyek Two Countries Twin Parts adalah sebuah inisiatif kerjasama antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan industri. Proyek ini melibatkan pengembangan koridor ekonomi yang terintegrasi antara kedua negara dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, investasi, dan perdagangan. Tujuan utama dari Two Countries Twin Parts adalah untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi antara Indonesia dan Tiongkok, serta untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan di kedua negara. Dalam konteks ini, Two Countries Twin Parts dapat menjadi sebuah jembatan investasi, manufaktur, dan penguatan akses pasar untuk perusahaan Indonesia dan Tiongkok. Proyek ini juga membantu meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pengembangan industri petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerjasama halal center. Selain itu, Twin Countries Twin Parts juga membantu meningkatkan kerjasama dalam bidang energi, seperti pengembangan pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia. Tahap pertama proyek ini, yang dimulai pada Mei 2023, melibatkan pengembangan kawasan industri bersama di Fukeng, Provinsi Fujian, Tiongkok.
Kawasan ini diharapkan menjadi area percontohan untuk kerjasama perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan Indonesia yang akan meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Kebijakan Tiongkok dalam meningkatkan investasi di Indonesia telah meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Investasi Tiongkok di Indonesia telah mencapai level signifikan, terutama dalam sektor infrastruktur, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini telah meningkatkan kemampuan infrastruktur Indonesia dan meningkatkan kemampuan industri nasional untuk berpartisipasi dalam pasar global. Kebijakan Tiongkok dalam meningkatkan kerjasama politik dengan Indonesia telah meningkatkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah melakukan beberapa pertemuan, termasuk pertemuan pada tahun 2015 yang menghasilkan 8 MOU dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Hal ini telah meningkatkan kerjasama bilateral dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerjasama antara kedua negara. Dalam konteks ini, implikasi kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok terhadap kerjasama ekonomi dan politik antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok adalah meningkatkan kerjasama bilateral dan integrasi regional. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam Belt Road Initiative telah meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara. Sementara, kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam meningkatkan investasi di Indonesia telah meningkatkan kemampuan infrastruktur dan industri nasional. Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok dalam meningkatkan kerjasama politik dengan Indonesia telah meningkatkan kerjasama bilateral dan kesadaran tentang pentingnya kerjasama antara kedua negara. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Republik Rakyat Tiongkok telah mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia secara signifikan dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan politik antara kedua negara.